Halo sobatku semuanya, ketemu lagi di channel Murtini Klaten. Nah, kali ini saya mau membahas tentang wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, seperti apa? Yuk kita simak. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Setiap daerah di Indonesia memiliki jenis hasil pertanian yang khas dan jenis industri yang berbeda, sehingga menghasilkan limbah yang beragam. Keragaman limbah yang ada membuka peluang usaha produk kerajinan hiasan dan fungsional dari limbah. Peluang usaha produk kerajinan dari limbah didasari dengan riset pasar dan pengembangan produk inovatif. Agar usaha kerajinan yang akan dilakukan sukses, Anda harus memiliki perencanaan usaha yang baik. Berikut adalah langkah-langkah penting dalam perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. 1. Menentukan ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Kita telah melihat berbagai hasil kerajinan dari bermacam-macam bahan bekas. Pengetahuan dan apresiasi kita terhadap hal-hal tersebut dapat mendorong munculnya ide untuk pembuatan produk kerajinan. Beberapa macam ide yang perlu dikembangkan, antara lain sebagai berikut. A. Ide dalam pembuatan produk kerajinan yang diminati konsumen. B. Ide dalam pembuatan produk kerajinan yang dapat memengkan persaingan. C. Ide dalam pembuatan dan pendayagunaan sumber-sumber produk kerajinan. D. Ide yang dapat mencegah kebosanan konsumen di dalam penggunaan produk kerajinan. E. Ide dalam pembuatan desain, model, corak, dan warna produk kerajinan yang disenangi konsumen. Peluang usaha adalah kesempatan yang ada untuk bisa dimanfaatkan dalam memperoleh sebuah keuntungan bagi seorang wirausaha atau wirausahawan. Untuk dapat menganalisis peluang usaha bisa dengan menggunakan analisis SWOT sebagai berikut. A. Strength adalah kekuatan apa yang mendukung usaha kita untuk mencapai sasaran. B. Weakness adalah kelemahan apa yang membatasi atau menghambat usaha kita. C. Opportunity adalah peluang usaha apa saja yang menguntungkan dan sesuai dengan kemampuan. D. Threat adalah ancaman apa saja yang terjadi saat kita berusaha. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis peluang usaha. A. Analisis kelayakan usaha. Bagaimana menganalisis apakah peluang usaha dapat dijual, berapa biayanya, dan apakah menghasilkan laba atau menguntungkan. Untuk itu ada beberapa langkah yang harus dilakukan sebagai berikut. 1. Analisis kelayakan teknis. 2. Analisis peluang pasar. 3. Menentukan jumlah pembelian potensial dalam tiap-tiap segmen pasar. 4. Sumber informasi pasar. 5. Uji coba pasar. 6. Studi kelayakan pasar. B. Analisis kelayakan finansial. Analisis kelayakan finansial adalah untuk menentukan sumber daya finansial yang diperlukan untuk tingkat kegiatan tertentu dan laba yang bisa diharapkan. Ada dua langkah dasar untuk pemilihan alternatif dalam analisis kelayakan finansial yaitu sebagai berikut. 1. Penentuan kebutuhan finansial total dengan dana yang diperlukan untuk operasional. 2. Penentuan sumber daya finansial yang tersedia. C. Analisis persaingan. Semua usaha produk kerajinan akan menghadapi persaingan yaitu dari produk kerajinan yang sejenis maupun persaingan produk perusahaan kerajinan lain pada pasar yang sama. 2. Menentukan sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat dikategorikan atas 6 tipe sumber daya atau sering disebut 6 meter, yaitu sebagai berikut. A. Money atau uang. Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. B. Man atau manusia. Sumber daya manusia adalah satu faktor produksi selain tanah, modal, dan keterampilan. C. Material atau bahan baku. Perusahaan umumnya tidak menghasilkan sendiri bahan mentah yang dibutuhkan tersebut, melainkan member dari pihak lain. D. Mesin atau mesin. Mesin mulai memegang peranan penting dalam proses produksi setelah terjadinya revolusi industri dengan ditemukannya mesin uap sehingga banyak pekerjaan manusia yang digantikan oleh mesin. E. Method atau metode. Metode kerja sangat dibutuhkan agar mekanisme kerja berjalan efektif dan efisien. F. Market atau pasar. Memasarkan produk sudah barang tentu sangat penting sebab bila barang yang diproduksi tidak laku, maka proses produksi barang akan berhenti. 3. Merencanakan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Beberapa catatan administrasi usaha antara lain sebagai berikut.
A. Perizinan usaha. B. Surat menyurat. C. Administrasi produksi. D. Administrasi keuangan. E. Administrasi kepegawaian. F. Pajak. 4. Merencanakan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Beberapa hal penting yang berkaitan dengan aspek pemasaran sebagai berikut. A. Memahami seni menjual. B. Menetapkan harga jual. C. Menganalisis kepuasan pelanggan. D. Promosi. C. Sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Produk kerajinan limbah berbentuk bangun datar selain sebagai benda hias juga bisa digunakan sebagai benda pakai. Sebagai benda hias, produk kerajinan memiliki fungsi untuk dipajang atau digunakan sebagai hiasan. Sedangkan sebagai benda pakai, produk kerajinan dengan diutamakan fungsinya. Adapun unsur keindahannya hanyalah sebagai pendukung. 1. Produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. A. Kerajinan dari limbah plastik. B. Kerajinan dari limbah kertas. C. Kerajinan dari limbah daun. D. Kerajinan dari limbah kain perca. 2. Potensi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Contoh hasil limbah berbentuk bangun datar yang dapat dimanfaatkan untuk kerajinan, dilihat dari kondisi wilayahnya. A. Daerah pesisir pantai atau laut. Limbah berbentuk bangun datar yang banyak tersedia di daerah pesisir pantai antara lain cangkang kerang, sisik ikan, daun kelapa. B. Daerah pegunungan. Limbah berbentuk bangun datar yang banyak dihasilkan di daerah pegunungan antara lain daun-daunan kering, kulit buah dan kulit pohon kering. C. Daerah pertanian. Limbah berbentuk bangun datar yang didapat pada daerah pertanian antara lain jerami, daun dan kulit jagung. D. Daerah perkotaan. Limbah berbentuk bangun datar yang dihasilkan di daerah perkotaan antara lain kertas bekas, kardus bekas, plastik, serbuk gergaji. 3. Perencanaan produksi kerajinan dari bahan berbentuk bangun datar. Perencanaan produk kerajinan harus memperhatikan unsur estetis dan ergonomis. A. Unsur estetika. Unsur estetika kerap dikenal dengan istilah keindahan. Keindahan merupakan nilai-nilai estetis yang menyertai suatu karya seni. B. Unsur ergonomis. Adapun unsur ergonomis karya kerajinan adalah sebagai berikut. 1. Keamanan. 2. Kenyamanan. 3. Keluasan. 4. Proses produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Dalam proses produksi penciptaan kerajinan, pengrajin harus memperhatikan hal-hal berikut. A. Bentuk. B. Fungsi. C. Bahan. D. Teknik pembuatan. 5. Pengemasan produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Pengemasan merupakan sistem yang terkoordinasi untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk ditransportasikan, didistribusikan, disimpan, dijual, dan dipakai. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perancangan kemasan. 1. Kemasan harus menarik. 2. Isi kemasan harus dapat memberikan informasi dan daya tarik tentang barang yang dikemas. Nah, itulah tadi materi mengenai wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Matur nuwun.